Apa mungkin sebuah planet punya nggak cuma satu atau dua, melainkan banyak matahari? Yuk kita bayangkan apa yang akan terjadi pada kita kalau matahari tiba-tiba memutuskan untuk pecah jadi beberapa bintang kecil. Dalam pencarian planet mirip bumi di seluruh alam semesta, para ilmuwan telah menemukan bahwa sistem dengan 2 atau bahkan 3 bintang sebenarnya tidak terlalu langka. Bahkan banyak yang punya planet di zona layak huninya. Hampir setengah dari planet-planet ini bisa menampung kehidupan. Pengen banget rasanya lihat matahari terbenam di sana. Para ilmuwan bahkan mengatakan matahari kita tidak selalu kesepian dan bisa saja punya bintang pendamping yang disebut Nemesis. Mereka memperhatikan bahwa kepunahan massal di bumi terjadi setiap 27 juta tahun. Ini seperti sebuah siklus. Jadi, mereka beralih ke bintang-bintang untuk mencari tahu apa alasannya. Kemudian mereka berasumsi bahwa penyebabnya adalah bintang yang meninggalkan matahari kita sejak lama, tapi masih memengaruhi kita. Nemesis bisa ditemukan sekitar 1,5 tahun cahaya dari kita. Kedengarannya mungkin dekat ya, tapi itu hampir 24 triliun kilometer loh. Pasti seru naik mobil ke sana, cuma butuh 50 juta tahun kok. Nah, setiap kali melewati orbitnya, Nemesis bisa memengaruhi awan Oort. Awan Oort adalah area di sekitar tata surya kita tempat komet terbentuk. Keberadaannya belum terbukti, tapi para ilmuwan lumayan yakin tentangnya. Jadi, komet terbentuk di dalam awan ini dan kemudian masuk ke tata surya. Meski sangat jauh, bintang kedua dalam sistem ini bisa punya pengaruh yang besar. Tapi gimana kalau ada sistem dengan 4 bintang atau bahkan lebih? Apa mungkin? Sebenarnya, mungkin aja, tapi makin banyak objek langit yang ada di dalamnya, makin sulit jadinya. Orbitnya jadi nggak stabil dan kacau banget. Dalam mekanika bintang, ini disebut masalah trisurya. Sangat sulit memprediksi orbit objek-objek dalam sistem seperti ini. Biasanya, orbitnya sangat acak dan unik. Isaac Newton adalah orang pertama yang menyadarinya. Dia mencoba menerapkan penemuan gravitasinya ke bumi, bulan, dan matahari. Dia pun kesulitan. Tidak mudah untuk memahami bagaimana 3 objek bintang mengorbit begitu stabil di sekitar satu sama lain. Dan itu cuma planet dan satelit. Bagaimana kalau memasukkan beberapa bintang? Aku senang ada orang lain yang mau memperhitungkannya. Aku ya. Ngomong-ngomong, kita tahu bahwa sistem trisurya sangatlah kacau. Tapi gimana kalau sistem dengan lebih banyak bintang? Itu amat sangat langka. Pada tahun 2021, NASA menemukan sistem 6 bintang. Itu nggak masuk akal. Yang pasti nggak ada planet di dalamnya. Tapi siapa tahu, mungkin kelak kita bakal nemu sistem seperti itu juga. Di dunia seperti itu, tarian gravitasinya sangat kompleks. Dibutuhkan kondisi yang sangat spesifik untuk menyatukan semuanya. Itu kayak berjalan di seutas tali di atas jurang. Dengan mengingat semua ini, coba bayangkan apa yang akan terjadi kalau matahari tiba-tiba berubah jadi beberapa bintang kecil. Kita butuh simulasi yang sangat mendetail, atau kita mungkin butuh belasan simulasi untuk bisa membayangkannya. Karena kalau enggak, kita cuma punya beberapa opsi. Opsi pertama, kita membagi matahari menjadi 5-10 matahari kecil. Sekarang, kita sebar semuanya berdekatan. Semua matahari ini akan menghancurkan sistem kita dalam beberapa jam aja. Yup. Semua sistem bintang, termasuk milik kita, bergerak konstan melintasi alam semesta. Jadi, semua bintang akan segera saling bertabrakan. Tabrakan ini akan mengarah pada terbentuknya supernova. Sistem kita bakalan berubah jadi nebula yang indah dan warna-warni. Bagi kita, itu akan terjadi hanya dalam beberapa menit. Kita bahkan nggak sempat merasakan apapun. Dan semua planet di tata surya lama akan segera berubah jadi debu antariksa yang berkilau. Tapi itu bukan pilihan terbaik kan? Kita lihat apa ada opsi lain. Opsi kedua, karena nggak bisa ditaruh saling berdekatan, coba kita atur sejauh mungkin. Kalau ini yang terjadi, semua bintang itu bakalan pergi begitu aja. Dadah! Gaya gravitasi bintang-bintang itu terlalu lemah untuk menyatukan semuanya. Semua matahari itu akan meninggalkan tata surya, terbang ke angkasa luar dengan arah yang acak.
Setelah itu, planet-planet lainnya akan keluar dari orbitnya, termasuk planet kita yang malang tentunya. Kita akan menjadi planet pengembara. Awalnya, kita bahkan nggak sadar bumi sudah keluar dari orbitnya. Dan kita nggak sempat melakukan apapun sampai cuaca jadi dingin banget. Sungguh akhir yang menyedihkan dan puitis. Yang pasti, hasil dari kedua opsi tadi kayaknya menyedihkan ya. Oh, oke, kita masih punya opsi terakhir. Masalah utama kita adalah kita membuat tiap bintang kecil ini punya massa yang sama. Tapi lihat saja semua sistem multibintang yang telah kita temukan ini. Kita bisa lihat bahwa tak satu pun kelihatan seperti sekelompok bola bercahaya. Sebaliknya, ada beberapa bintang besar di sana, dan sisanya yang kecil mengorbit di sekitarnya. Jadi, gimana kalau 2 bintang besar dan 2 bintang kecil? Bakalan gimana bumi nantinya? Orbitnya akan menjadi sangat tidak stabil. Kita bakal terguncang-guncang. Pasti nggak nyaman banget. Kita tahu bakalan gimana hasilnya. Karena mungkin ini terdengar gila, ini pernah terjadi satu kali. Yap, sekitar 70.000 tahun lalu, sebuah bintang tunggal mengunjungi tata surya kita. Itu adalah Katai Merah bernama Scholz. Katai Merah adalah bintang yang sangat kecil dan dingin. Tapi, kalau menurutmu 7.700 derajat Celcius itu termasuk dingin sih. Tapi, Katai Merah ini dianggap sebagai jenis bintang terlemah dan terdingin. Jadi, mungkin gak terlihat begitu besar dan terang di langit. Pada saat itu, nenek moyang kita, Homo sapiens, sudah ada menjalani kehidupan mereka. Dan coba bayangkan, mereka melihat ada bintang lain di langit yang mendekati matahari. Penasaran gimana pemandangannya waktu itu? Kemudian, Scholz melewati matahari dan terbang ke suatu tempat yang lebih jauh untuk menjelajahi angkasa luar. Kamu pasti mengira akan ada banyak bencana kan? Kalau beneran terjadi, kamu nggak bakal bisa nonton video ini sekarang. Tapi dari cerita ini, kita bisa lihat apa yang terjadi pada bumi selama peristiwa bintang seperti itu. Pada saat itu, sejumlah besar aktivitas vulkanis terjadi di planet kita. Juga ada hujan meteor yang hampir memusnahkan kita. Nenek moyang kita pasti pernah mengalaminya. Hal serupa akan terjadi di planet hipotesis kita yang punya 4 matahari. Tapi dalam skala yang jauh lebih besar, aktivitas gunung berapi yang konstan, gempa bumi, tsunami. Selain itu, panjang hari akan berubah, sama seperti panjang semua musim dan 1 tahun secara keseluruhan. Semua nggak akan stabil lagi karena perubahan gravitasi yang teratur. Dengan kata lain, kamu nggak akan tahu kapan musim dingin tahunan atau musim panas yang terik akan datang. Dan saat kita tepat berada di tengah-tengah 2 bintang, malam nggak akan ada. Kedua bintang itu akan menerangi kedua bagian planet kita, dan kita harus tidur di bawah sinar matahari yang cerah. Dan kalau menurutmu ini sudah buruk, ingat, kita juga akan diserang oleh lebih banyak sinar ultraviolet dan angin surya karena 4 matahari kita. Warnanya juga akan berubah. Matahari akan jadi katai merah yang warnanya jingga merah mencolok di langit. Kita juga akan melihat lebih banyak gerhana matahari, tapi bukan bulan. Matahari yang akan menutupi matahari lainnya. Mungkin cuma akan sedikit lebih gelap. Jujur, mustahil akan ada yang bertahan di bumi setelah semua ini. Mungkin aja sih, tapi silakan coba 100 simulasi sendiri kalau kamu ingin memastikan. Tapi secara teori, kita bisa bertahan dalam sistem bintang biner sederhana. Misalnya, di salah satu sistem yang terdiri dari 2 bintang berdekatan. Sebetulnya kurang tepat kalau kita menyebut matahari sebagai pusat tata surya kita. Di dekatnya ada area yang disebut barycenter atau pusat massa. Jadi semua tergantung pada posisi masing-masing planet. Letak barycenter biasanya paling dekat dengan objek yang memiliki lebih banyak massa. Dan berhubung kita ada di bumi, pusat tata surya kita yang sebenarnya adalah matahari, tapi bukan di dalam pusatnya. Sedangkan bagi Jupiter, barycenter sebenarnya berada di luar permukaan matahari. Jupiter 318 kali lebih besar dari bumi, jadi keseimbangannya nggak sama. Semua planet nggak benar-benar berputar mengelilingi matahari, tapi mengelilingi pusat massa umumnya. Coba deh bayangin kamu lagi menyeimbangkan pensil di ujung jarimu. Kamu harus meletakkannya tepat di tengah supaya nggak timpang sebelah. Karena massa pensil terdistribusi secara merata, kita akan lebih gampang mengasumsikan kalau segala sesuatu memiliki mekanisme keseimbangan yang sama, terutama di luar angkasa. Tapi gimana kalau kamu menyeimbangkan palu di ujung jari kakimu?
Kalau salah posisi, bisa-bisa jarimu malah akan cenat-cenut ketimpa palu. Nah, barycenter yang sebenarnya berada di dekat kepala palu, jadi nggak benar-benar ada di tengah handle-nya. Barycenter bumi dan matahari juga seperti palu ini. Pusat masanya kurang lebih berada di tengah objek. Kalau matahari berputar mengelilingi bumi, maka planet kecil kita ini harus sebesar matahari atau malah lebih jumbo lagi. Belum lagi planet lain di tata surya juga harus berotasi di sekitar bumi. Tapi di zaman kuno, orang-orang cerdas selalu mengira kalau semua objek berputar mengelilingi bumi. Mereka menyebutnya sebagai model geosentris, dan mereka menganggapnya logis karena benda langit di atas sana kelihatan mengelilingi bumi. Matahari dan bulan memainkan peran penting dalam sejarah manusia, dan kita cuma bagian kecil dari alam semesta ini. Di zaman Yunani kuno dan abad pertengahan, orang-orang pintar memakai model geosentris untuk mempelajari ruang angkasa. Baru pada abad ke-16, model tersebut berubah. Pada masa itu, mereka belum bisa ngebayangin kalau objek lain di tata surya kita mengelilingi matahari, dan mereka belum punya pengetahuan yang memadai untuk mendukung semua ini. Bumi nggak bisa menjadi pusat tata surya karena ukurannya kurang besar. Agar kondisinya sesuai dengan ukuran yang sangat besar, evolusi kehidupan di dalamnya pasti akan berlainan. Kita mungkin nggak akan terlalu bergantung pada oksigen. Sejumlah hewan seperti paus dan lumba-lumba bisa menahan nafas selama berjam-jam. Mereka juga bisa tidur di bawah air. Jadi, manusia yang hidup di bumi seukuran matahari akan memiliki paru-paru khusus dan nggak perlu terus-menerus menghirup udara. Dengan kata lain, kehidupan tumbuhan akan terbatas, cuma akan ada sedikit semak di sana-sini. Meski di dunia ini ada triliunan tumbuhan, penyumbang oksigen terbesar kita adalah alga di lautan. Dengan lautan yang begitu luas, ganggang di dalamnya bisa memompa keluar udara yang kita hirup. Oksigen di bumi nggak akan begitu melimpah, tapi mekanisme pernafasan kita mungkin tergantung pada karbon dioksida, gas yang juga lazim ditemukan di planet lain. Kalau suhu bumi memanas, airnya akan langka dan kita cuma akan menemukan di bagian tertentu seperti puncak gunung. Suhu tanah akan terlalu terik bagi organisme yang hidup di atasnya. Nggak ada lagi perbedaan musim. Ukuran matahari yang cukup besar sudah bisa menyuplai energi yang kita perlukan. Tapi karena bumi akan sangat besar, matahari cuma akan menjadi benda langit biasa yang memancarkan panas. Kita akan terus-terusan ngerasain suhu ngebul seperti tinggal di dalam microwave. Kondisi siang dan malam akan berlainan dan hujan akan jarang turun. Karena intinya banyak menghasilkan panas, gempa dan gunung berapi kemungkinan akan terus meletus. Permukaannya akan menjadi dataran panas berselimut magma merah yang terus mengalir. Planet ini akan berubah menjadi planet merah yang sebenarnya. Tapi kalau lanskapnya sama seperti di bumi, area di dekat pegunungan mungkin bisa menyelamatkanmu. Pegunungan masih akan tertanam di intinya, dan bahkan akan lebih baik begitu daripada cuma mengambang di tanah. Sejumlah puncak gunung bahkan bisa 100 kali lebih tinggi dari gunung Everest. Ngarai bisa saja sangat curam, hingga Palung Mariana cuma akan terlihat seperti retakan kecil. Hewan juga akan punya kebiasaan dan penampilan yang berlainan. Hewan berdarah dingin harus menyerap sinar matahari seminimal mungkin agar tubuhnya nggak kebakar. Mereka harus terus bermigrasi untuk nyari air di tempat yang jauh. Burung bisa terbang ratusan kilometer saat bermigrasi, jadi kita akan melihat kawanan burung kecil yang terbang cepat di udara. Tapi karena gravitasi bumi akan sangat kuat akibat ukurannya yang sangat besar, hewan terbang perlu tulang yang lebih ramping dan inti yang lebih tipis untuk terbang. Yang kondisinya sangat aman sebetulnya mikroorganisme. Makhluk ini bisa hidup dalam suhu dan tekanan ekstrim, serta bisa hidup tanpa oksigen untuk sementara waktu. Malam akan sangat gelap, karena nggak ada bulan yang memantulkan sinar matahari. Bulan kemungkinan besar akan berada di seberang posisi matahari bersinar. Jadi, satelit ini akan selamanya melayang-layang di langit. Kecepatan rotasi bumi paling ngebut berada di Khatulistiwa. Jadi kalau semua planet dan matahari berputar mengelilingi bumi, rotasi kita nggak akan begitu signifikan. Pola cuaca baru nggak akan menyuburkan tanaman. Evolusi manusia akan berbeda dari sekarang. Kita mungkin akan lebih pendek dan lebih kekar karena gravitasi bumi sangat kuat. Dan karena suhunya melonjak, kita perlu tinggal di gua-gua di seluruh dunia. Organisme yang terkuat akan bermigrasi ke pegunungan. Kita mungkin akan punya perjalanan evolusi yang sama seperti sekarang ini, tapi ciri fisik lainnya mungkin akan berbeda. Pigmen kita juga kemungkinan akan berlainan untuk melawan panas.
Rubah gurun punya telinga besar untuk mendengar pemangsa dan untuk menurunkan suhu tubuhnya di tengah gurun yang terik. Mungkin saja kita juga punya telinga yang lebih besar untuk tujuan yang sama. Kita juga akan jauh lebih kuat. Tulang kita akan menebal dan sulit dipatahkan. Gravitasi merupakan salah satu komponen utama untuk mengembangkan kepadatan tulang dan massa otot. Artinya, kita nggak akan perlu alat untuk berburu. Sehingga, kemunculan zaman perunggu dan peradaban modern seperti yang kita kenal akan tertunda. Dengan sedikit vegetasi, manusia nggak perlu berdiri tegak untuk nyari pemangsa di sekitarnya. Kita juga nggak akan menjadi pelari tercepat, tapi kita akan cukup kuat melawan sekawanan serigala aneh. Kalau bumi berukuran super, kemungkinan akan ada banyak spesies manusia yang menjelajahi daratan di area terpencil. Beberapa spesies manusia akan tumbuh dan berkembang menjadi pemikir cerdas saat ini, tapi sebagiannya akan tetap sama. Beberapa makhluk dari masa lalu akan tetap ada dan nggak berubah. Hiu sudah ada sejak era dinosaurus. Mereka nggak perlu berubah bentuk atau beradaptasi karena dominasinya. Hewan lain akan tetap sama karena terisolasi. Pulau Galapagos menampung banyak hewan unik karena mereka telah sekian lama hidup terpisah. Tanpa adanya pemangsa yang terus-menerus mengintai di sekitar mereka, hewan-hewan ini pun tidak takut pada manusia. Mega bumi yang baru akan memiliki area seluas Asia yang dipenuhi dengan hewan-hewan terisolasi. Penampilan semua hewan ini akan tetap sama persis seperti saat pertama kali muncul. Spesies manusia di wilayah ini juga akan tetap sama karena mereka nggak akan pindah atau bereksperimen. Pola makan mereka akan tetap sama dan mereka akan terbiasa dengan iklim di lingkungan mereka. Perkembangan teknologi juga akan berlangsung secara berlainan di berbagai penjuru planet ini. Karena sebagian areanya terisolasi total, mereka nggak akan bisa mengakses gadget dan penemuan baru. Kehidupan di situ akan sangat berbeda dari zaman sekarang. Daerah lain akan sangat maju sehingga penduduknya mungkin bisa terbang sendiri keluar planet untuk mencari kebenaran dan jawaban. Gravitasi kita cukup bisa bikin kita mengembangkan kehidupan. Tapi kalau ukuran bumi sebesar Jupiter, gravitasi di dalamnya akan menghancurkan kita. Dan karena ukuran matahari, bumi nggak akan lagi menjadi planet, tapi berubah menjadi katai coklat dan akan terus terbakar sampai menjadi matahari baru. Sampai sekarang, bumi sangat kecil di alam semesta kita, sehingga kita cuma sekecil serpihan pasir di tengah hamparan padang pasir. Dalam ukuran kosmik, kita ini sangat kecil dan nggak begitu signifikan bagi semesta ini. Wah, pemandangannya syahdu banget. Sembari makan angin, kamu dan temanmu memandangi langit. Ada apa nih? Nggak biasa-biasanya deh. Sang mentari dikelilingi berkas cincin mirip pelangi. Lihat tuh, temanmu yang dari tadi mainan ponsel langsung mendongakkan kepalanya. Jangan lihat langsung. Udah, stop ya, katanya. Lagi ada halo matahari tuh, buruan ngumpet. Kamu nggak punya payung segede gaban sebagai pelindungmu kan? Halo matahari akan muncul beberapa saat sebelum badai salju atau hujan badai menerjang. Fenomena alam ini terbentuk oleh gumpalan awan yang berasal dari miliaran kristal es pada ketinggian 6 km. Cahaya matahari yang melewatinya kemudian dihamburkan dan dibiaskan seperti pada proses terbentuknya pelangi. Ingat baik-baik ya, jangan melihat halo matahari dengan mata telanjang. Penampilannya memang bisa menggoda iman sih, karena jarang-jarang kan ada fenomena alam secantik ini. Tapi sinar ultravioletnya sangat membahayakan karena bisa menggoyak jaringan retinamu. Akibatnya bisa sangat fatal. Pakai aja kacamata cengdemu itu, dijamin deh semuanya bakal aman terkendali. Biasanya, halo matahari berlangsung selama 40 menit. Gumpalan awan serupa juga kadang mengitari bulan, menghiasi langit malam dengan cincinnya yang mencekam. Semesta telah menampakkan pertandanya dalam berbagai rupa. Kalau kamu mengamati banyak pohon berbentuk huruf J, kemungkinan di situ akan ada tanah longsor. Tanah di bawahnya terus bergerak sehingga pepohonannya bisa tumbuh dengan cara uniknya sendiri. Kalau kamu kebetulan ada di dekat situ, segera menjauh dan cari tanah datar. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau kamu punya kekuatan super. Kamu sudah ada di pinggir pantai, hamparan pasir putih bermandikan terik mentari. Lalu tiba-tiba air lautnya menyusut dan langsung menjauhi garis pantai. Beragam karang, ikan kecil dan hewan laut lain bisa terlihat dengan jelas. Kalau mendeteksi tanda-tanda ini, segera saja menjauh. Kemungkinan besar tsunami sudah sangat dekat. Peristiwa ini disebabkan oleh gempa bumi di bawah air dan bisa menyapu daratan dengan kecepatan 800 km per jam. Meskipun tsunami lebih sering terjadi di Samudra Pasifik, sebaiknya kamu tetap waspada.
Kalau kamu melihat deretan ombak kecil di dekat pantai, jauhi saja ya. Kemungkinan bahaya sedang mengintaimu karena di situ terdapat arus pecah. Ombak bisa menerpa pantai dengan cara yang nggak biasa sehingga memicu arus pecah. Kamu juga bisa mengamatinya saat ada celah aneh di sela-sela deburan ombak atau ketika rumput laut bergerak-gerak ke berbagai penjuru. Saat berada di situasi seperti itu, usahakan tetap mengapung dan jangan boroskan energimu dengan melawan arus. Sambil terus menepi, usahakan tetap mencari pertolongan. Nah, setelah berhasil keluar dari celah ini, kamu bisa berenang secara diagonal menuju pantai. Pasti apes banget ya saat kamu lagi enak-enaknya piknik di laut, kok malah dihadang sama kawanan hiu? Jangan langsung panik, oke? Kemungkinan hiu ini nggak lagi memangsamu. Yang bikin ngenes justru kalau hewan ini sedang menghindar dari badai tropis besar. Hiu bisa mendeteksi fenomena ini, jadi saat alam mulai murka, kawanannya mulai berenang jauh di bawah permukaan laut. Terus kamu ngapain dong? Udahlah, jangan ikut berenang ke situ juga. Sebaiknya tetap hati-hati. Aturan ini sudah berlaku sejak zaman dulu. Amati gerak-gerik hewan. Serangga, tikus, dan ular akan keluar dari liangnya beberapa hari sebelum gempa dahsyat menerjang. Para ilmuwan belum bisa menjelaskan mekanisme pendeteksian gempa bumi pada hewan-hewan ini. Kemungkinan sih karena hewan bisa merasakan getaran awal yang nggak bisa kita rasakan. Lalu, gimana ya kalau sekelompok hewan tiba-tiba berlarian ke arahmu? Kemungkinan sih kamu lagi jadi sasaran empuknya. Atau bisa juga karena ada kebakaran besar. Amfibi seperti katak, kodok, dan salamander akan mencari perlindungan dengan bersembunyi di bawah tanah, sedangkan hewan lain akan kabur terbirit-birit. Sebelum ikut-ikutan kabur, pastikan kamu melihat asapnya ya. Jangan sampai kamu jadi heboh sendiri padahal nggak ada apa-apa. Sebetulnya sih nggak cuma hewan aja, kita pun bisa loh mendeteksi tanda-tanda bahaya ini. Kalau bulu tubuhmu tiba-tiba meremang atau perhiasanmu mulai bergetar, segera cari perlindungan. Kemungkinan sambaran petir akan segera datang, dan kalau kamu belum juga bisa berlindung di luar ruangan, jangan berdiri di dekat bangunan tinggi, tiduran di tanah, berada di dekat air, berteduh di bawah satu pohon, berada di tempat terbuka. Serta jangan naik ke puncak gedung Empire State ya. Tempat ini tersambar petir sampai ratusan kali dalam setahun. Nah, apa kamu suka main ski? Emang seru banget kan bisa meliuk-liuk di atas salju? Waduh, kok tiba-tiba semuanya kelihatan putih? Salju bisa longsor dengan kecepatan sampai 130 km per jam. Selalu waspada dan amati setiap pertandanya. Mungkin saljunya terasa melompong saat kakimu menginjaknya. Ada retakannya nggak? Gimana dengan longsoran besar? Mulai bergerak ke arahmu ya? Wah, saatnya ambil angka 1000. Saat terjadi badai, kamu juga bisa melihat awan hijau cantik, hasil perpaduan dari cahaya biru dan merah pada matahari. Kalau kamu melihatnya, tetap jaga jarak ya, dan usahakan tetap berada di dalam ruangan. Awan petir yang menjulang tinggi ini biasanya muncul sebelum hujan es dan tornado. Jangan bengong aja, segera berlindung di parkiran bawah tanah atau basement, tapi jangan sampai salah tebak loh ya. Kita tahulah ya, gunung berapi memang berbahaya banget, tapi kalau danau di dekatnya gimana? Kenapa semuanya jadi berbahaya gini sih? Danau yang berada di dekat lokasi super panas seperti gunung berapi bisa diibaratkan seperti kaleng soda yang dikocok-kocok, tinggal nunggu waktu aja hingga akhirnya meletus. Magma yang ada di bawah tanah terus mendorong karbon dioksida ke dasar danau, kemudian gas ini terakumulasi. Hujan biasa pun bisa loh bikin danaunya berseru, duar alias berdentum. Kita bisa menyelam, berenang, dan bersnorkeling ria di Laut Biru, tapi kondisi di laut sangat sulit diprediksi. Dua arus ombak yang saling bertemu bisa memicu krosi atau gelombang laut persegi. Meski dari jauh kelihatan menawan, ombak ini bisa mengancam keselamatan para perenang, peselancar, dan kapal laut. Arus kuat terus bergolak di bawah permukaannya. Semisal kamu lagi asik menyusuri pantai, ya cerita keren selalu berawal dari pantai kan? Tiba-tiba kamu melihat gua. Widih, keren banget. Buruan dong masuk ke situ biar tahu isinya. Mending jangan deh. Saat bulan purnama, kemungkinan kamu akan terjebak di situ. Fase bulan bisa mempengaruhi pasang air laut dan akibatnya permukaan gua akan terlihat lebih rendah. Kamu pun jadi lebih gampang untuk memasukinya, tapi mending jangan ambil risiko deh. Salah-salah kamu malah akan terjebak di situ selama satu purnama. Semoga yang ini nggak selama satu purnamanya Rangga dan Cinta di AADC ya.
Wall cloud termasuk salah satu fenomena alam yang bisa bikin kita berdecak kagum sekaligus senam jantung. Wujudnya sangat misterius dan bikin penasaran. Memangnya seberapa sering sih kamu akan bisa melihat awan seunik ini? Tapi yang jelas, kamu harus segera menyingkir. Saat badai petir, wall cloud ini bertengger lebih rendah dari awan lain, diameternya bisa sampai 8 km. Kalau awannya mulai berpilin, gak akan ada yang tahu pasti kamu akan mendarat di mana. Pada tahun 2009 lalu, seorang pria asal Italia sedang duduk di dapur rumahnya. Tiba-tiba dia melihat cahaya berpendaran di langit. Dengan gercep, dia langsung membawa keluarganya ke tempat aman. Beberapa detik kemudian, gempa super dahsyat menerjang seluruh kawasan tersebut. Keluarganya selamat berkat reaksi cepatnya karena dia tahu cahaya yang berpendaran ini sebenarnya jadi pertanda kalau gempa dahsyat akan segera datang. Cahaya misterius ini sebetulnya telah dideteksi banyak orang sejak lama, bahkan ada yang mengiranya sebagai tanda yang berasal dari luar angkasa. Awalnya, para ilmuwan gak terlalu menggubrisnya. Tapi setelah ada fotografi, bukti kemunculannya semakin banyak. Mereka langsung bisa menarik benang merahnya, dan saat cahaya ini muncul, tak lama kemudian, gempa bumi pun menerjang. Setelah menggali lebih dalam, akhirnya mereka bisa membuka catatan cahaya gempa yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Kobaran api kebiruan akan keluar dari tanah beberapa saat sebelum gempa. Serem juga ya. Laut lagi nih. Gimana dong? Nggak apa-apa lah ya. Jangan coba-coba nyemplung ke laut kalau airnya terlihat coklat kemerahan. Fenomena pasang merah ini disebabkan oleh alga beracun dan kamu bisa melihatnya di seluruh dunia. Alga beracun ini bisa muncul meskipun warna lautnya biasa-biasa aja. Kalau sampai alga ini menempel di tubuhmu, kesehatanmu bisa terganggu. Segera basuh tubuhmu pakai air bersih ya. Oh ya, kamu tahu nggak? Nama alga ini sebetulnya juga terinspirasi dari nama salah satu penyanyi legend loh. Kamu tahu siapa? Alga Risma. Peace, jangan serius-serius amat lah.